Shalom, apakah suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke, baik ya, saudara. Kita bersyukur ya, hari ini kita bisa live mendapatkan equipping langsung dari USA. Puji Tuhan. Ya, saudara, saya sedang ada di Washington DC. Ya, kita sedang merintis sebuah jemaat, saudara, yaitu memenangkan orang-orang Kedar yang ada di Washington DC. Ya, terima kasih doa-doa saudara ya. Kemarin ya kita saudara lewat hambanya ya, Masud yang pernah menjadi gembala jemaat berbahasa Iran atau berbahasa Farsi ya, dan dia sudah pindah ke USA, saudara, ke tempat ini. Dan puji Tuhan, Tuhan pakai dia, saudara, untuk kita boleh memenangkan jiwa. Nah, kemarin kita sudah memulai dengan sebuah komsel. Kemarin penuh dengan orang-orang yang berbahasa Farsi. Dan saudara, mereka dilawat Tuhan, luar biasa. Ada yang masih kedar, saudara. Dan kemarin didoakan sembuh, saudara. Dan mereka, puji Tuhan, mereka ingin, saudaraku, dimuridkan. Nah, kita doakan, saudara, supaya ya kita boleh melihat ada jemaat yang dirintis di Washington DC, saudara, di mana ada banyak orang-orang kedar akan dimenangkan. Ya, ini adalah ladang misi kita, ya, Abalef memulai, saudaraku, jemaat yang ada di Washington DC. Nah, saudara, hari ini kita mau lanjut membahas tentang ya bagaimana kita mencapai fokus kita tahun ini. Ingat, fokus kita tahun ini adalah kita mau, saudara, menjadi saya yang dimuridkan. Ya, ingat saudara, ya kita mau jadi murid kerajaan. Nah, kalau kita murid kerajaan, tandanya adalah kita berbuah banyak, ya. Kita bukan berbuah sedikit, tapi berbuah banyak. Nah, karena itu saudara, supaya kita berbuah banyak, kita harus menjadikan ya ini apa target kita, saudara. Ya, supaya kita bisa berbuah banyak. Nah, berbuah banyak itu apa aja, saudara? Ya, tentunya berbuah pertobatan, berbuah pelayanan, berbuah jiwa, dan berbuah apalagi, saudara? Ya, berbuah karakter. Nah, karena itu kita mau, saudaraku, membahas bagaimana kita bisa berbuah. Kita mesti membuat apa, saudara? Target next. Target kita disebut apa, saudara? Ya, berikutnya disebut 700 ya, saudara. 700 ya, 42, saudara. Ya, nah ini targetnya, saudara. Nah, kenapa 70042? Nah, nanti kita lihat hari ini, saudara, apa itu 70042? Ya, tujuhnya itu berbicara kerohanian kita. Ya, kalau kerohanian kita baik, maka itu akan mempengaruhi jiwa kita, akan mempengaruhi ya pikiran kita, itu nol yang pertama. Kedua, mempengaruhi hati kita, itu nol yang kedua. Mempengaruhi juga tubuh kita, itu 4, saudara. Dan mempengaruhi juga impact kita, ya. Kita, saudaraku, akan pasti melayani jiwa-jiwa. Kita pasti akan menjadi saksi kepada orang lain. Nah, mari kita jadikan target 70042. Nah, apa itu 70042 dan bagaimana mencapainya? Mari kita mulai dengan angka 7. Nah, 7 itu adalah begini, saudara. Dalam seminggu ada 7 hari, kan? Nah, 7 hari sepenuhnya kita tinggal dalam Kristus lewat doa dan merenungkan firman. Ya, ingat, ayatnya kan kita sudah sering baca terus beberapa minggu ini, Yohanes 15 ayat 5,
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi supaya berbuah banyak, ya murid itu mesti lakukan dua hal. Tinggal dalam Kristus, dan Kristus tinggal di dalam dia, atau firman tinggal di dalam dia. Jadi supaya kita bisa berbuah banyak, kita mesti tiap hari, 7 hari seminggu, praktekkan ya proses kita tinggal dalam Kristus, firman-Nya tinggal di dalam kita. Jadi kita mesti terus-menerus berdoa, praktek disiplin doa dan disiplin merenungkan firman, saudara. Ya, karena tanpa merenungkan firman kita nggak bisa berbuah. Ya, Mazmur 1 katakan saudara, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kita mesti sampai menjadikan Taurat Tuhan itu kesukaan, ya, dan yang merenungkan Taurat itu siang malam, siang malam, siang malam. Ya, kalau kita seperti ini katanya, kita pasti seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, saudara, kalau kita mau berbuah, kita mesti praktek apa, saudara? Merenungkan firman, ya, sebagai gaya hidup dan berdoa. Nah, saudara, ini cocok sesuai dengan nasihat Yudas di akhir zaman. Ya, mari kita lihat dalam Yudas 1 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20, saudara. Ya, dibilang apa, saudara, di sini? Ya, nanti pada akhir zaman akan masuk ke gereja, saudara, orang-orang yang menjadi pencemooh. Ya, orang-orang yang katanya mereka adalah pemecah belah, yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Jadi akan datang, udah dinubuatkan oleh Yudas bahwa nanti di akhir zaman di dalam gereja ada pencemooh-pencemooh. Mereka adalah pemecah belah. Wow, ngeri, saudara. Mereka masuk ke dalam gereja dan tukang bikin perpecahan. Ya, makanya kita lihat gereja sekarang pecah melulu, saudara. Hancur melulu. Keluarga pecah melulu, cerai melulu, saudara. Ya, hidup di dunia ini penuh dengan pemecah belah ini. Ya, nah, kenapa mereka jadi pemecah belah? Karena mereka dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan daging, ya, keinginan-keinginan dunia ini. Ya, jadi mereka, saudara, adalah orang-orang yang hidup tanpa Roh Kudus. Nah, ini dia, murid palsu. Pada akhir zaman ada banyak murid palsu, saudaraku. Ada banyak Kristen palsu yang kelihatannya beribadah katanya, tapi nggak ada kuasa ibadahnya. Ya, hidupnya itu, saudara, menjadi pemecah belah dan hidup dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini. Hidup tanpa Roh Kudus, ngeri. Nah, apa nasihat firman Tuhan buat kita? Ayat 20. Akan tetapi kamu. Nah, kamu di sini siapa? Saudara-saudaraku yang kekasih. Ini buat orang yang udah lahir baru. Ya, buat orang yang udah lahir baru, ini nasihat Yudas. Bangunlah dirimu sendiri. Ya, jadi tiap orang mesti bangun dirinya sendiri. Ya, kita, ya, saudara, mesti dimulai dari saya. Tiap orang mesti, saudaraku, mulai dari saya. Bangunlah dirimu. Nah, bangun dirinya di atas apa? Di atas dasar imanmu yang paling suci. Nah, itu yang pertama. Jadi kita tiap hari disuruh bangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci.
Nah, iman datang dari mana, saudara? Datang dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita mesti renungkan firman terus, saudara, baru ada iman. Makanya kalau kita nggak pernah renungkan firman, nggak akan ada iman. Nah, iman yang paling suci ini adalah iman yang diteruskan dari rasul-rasul ya kepada kita, saudara. Ya, inilah dasar-dasar kekristenan. Kita mesti renungkan, ya. Kalau kita renungkan ini terus muncul iman, ya. Nah, bukan hanya itu, saudara. Iman nggak cukup hanya, saudaraku, muncul lewat perenungan firman. Nah, ditambah dengan kata dan kai, dan ini kai, saudara. Artinya kata sambung yang saudaraku, menghubungkan dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, ini dia. Berdoa dalam Roh Kudus, saudara. Nah, salah satunya adalah berdoa dalam bahasa roh. Nah, ini yang gereja modern nggak praktekkan, saudaraku. Berdoanya nggak dalam roh, makanya orang Kristen nggak ada kuasanya. Makanya orang Kristen ya jangan-jangan hidup tanpa Roh Kudus. Ya, jangan-jangan orang Kristen, saudaraku, udah ada Roh Kudus, tapi dia nggak pernah berdoa dalam Roh Kudus. Makanya banyak orang Kristen duniawi, ya. Banyak orang Kristen, saudara, hidupnya hancur, hidupnya menghancurkan orang lain. Ya, saudara, karena dia nggak pernah berdoa dalam Roh Kudus. Ya, itu salah satunya adalah berdoa dalam bahasa roh. Ya, berapa sering saudara berdoa dalam bahasa roh? Ya, ada orang nggak pernah berdoa dalam bahasa roh. Kapan kamu berdoa dalam bahasa roh? Oh, pernah waktu CG. Waktu CG. Sekarang apa? Nggak pernah lagi, Pak Edi. Nah, makanya banyak orang Kristen hidupnya nggak ada perubahan. Hidupnya nggak ada, saudaraku, buah-buah. Ya, jadi kalau kita mau berbuah, dua hal ini, saudara. Bangunlah dirimu di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoa dalam bahasa roh. Sesering mungkin, saudaraku, berdoa dalam bahasa roh. Saudara lakukan ini enggak? Nah, kalau enggak, mari hari ini kita praktekkan 7 ini, saudara. 7 hari sepenuhnya tinggal dalam Kristus lewat doa dan merenungkan firman. Ini yang pertama. Kalau saudara tiap hari 7 ini, next, maka saudara mencapai 0 yang pertama. Ya, maka ini pikiran saudara. Kalau saudara praktek 7, pikiran saudara bersih, kosong. Kosong dari apa? Bersih dari pikiran-pikiran yang berdosa, bersih dari pikiran yang cabul, bersih dari pikiran yang duniawi, bersih dari pikiran yang satanik, bersih dari pikiran yang salah. Ya, saudara, nasihat firman Tuhan Roma 12 ayat 2 bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan serupa dengan dunia ini, saudara. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, kalau kita udah 7, kita baru bisa mencapai pikirannya bersih. Bersih dari pikiran-pikiran duniawi. Ya, pikiran-pikiran berdosa, pikiran-pikiran cabul, pikiran-pikiran najis, pikiran yang satanik, pikiran yang salah. Ya, makanya kalau saudara nggak pernah 7, ya nggak praktek 7, saudara tiap hari nontonin smartphone saudara, tiap hari ngeliatin, ya masuk tuh pikiran-pikiran duniawi, pikiran-pikiran najis masuk. Makanya saudara nggak pernah berbuah kalau saudara nggak praktek 7. 7 ini penting, ya, sehingga kita bisa bersih pikirannya. Next, bukan hanya pikirannya bersih,
ya hatinya bersih, kosong juga. Hatinya bersih dari dosa-dosa yang mendukakan Roh Kudus. Nah, ada dosa-dosa yang mendukakan Roh Kudus. Seperti apa itu, saudara? Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, kejahatan. Kalau saudara praktek 7 tiap hari, pasti pikirannya bersih. Bersih terhadap dosa-dosa yang mendukakan Roh Kudus. Dosa-dosa yang mendukakan Roh Kudus itu dosa-dosa dalam hubungan, saudara. Kepahitan, ya, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, kejahatan, ini dosa hubungan. Ya, kita nggak putus hubungan dengan orang kalau kita, saudara, ya, simpen dosa-dosa ini, maka kita bisa cerai, maka kita bisa rusak kompaknya, saudara. Maka kita bisa apa, saudara? Pernikahannya hancur, keluarga kita berantakan karena, saudaraku, kita tidak bersih hatinya. Tapi kalau kita praktek 7, hati kita bersih, hati kita nggak ada dosa yang mendukakan Roh Kudus. Sebaliknya, hati kita hati yang ramah terhadap orang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Wow, saudara, saya berdoa supaya saudara mencapai ini, hati yang bersih. Nah, nggak cukup sampai di situ. Ya, bukan hanya roh kita, pikiran kita, hati kita, tapi pengaruhnya harus sampai ke tubuh. Itulah 4, saudara. Ya, 4 ini gambaran dari apa, saudara? Ya, tubuh kita mesti dikontrol, mesti dijadikan hamba. Kita mesti apa, saudaraku? Ya, kuasai tubuh kita. Jangan manjain tubuh kita ini. Ya, kita 4 hari seminggu menjaga kesehatan dengan berolahraga. Ya, kuasai tubuh saudara. Kalau enggak nanti, ya, saudara yang dikuasai oleh tubuh saudara. Ya, tubuh saudara ini perlu ditaklukkan, dijadikan hamba, ya, dijadikan tubuh yang apa, saudara? Sehat. Nah, Alkitab bilang latihan badani terbuat batas gunanya. Artinya ada gunanya, ya. Jadi jangan kita bilang, oh, yang penting latihan rohani, yang penting adalah ibadah, latihan badani nggak ada gunanya. Siapa bilang ada? Walaupun terbatas gunanya. Artinya gini, saudara, ya, latihan badani memang berguna untuk kita selama hidup di dunia ini. Ya kan, selama kita hidup di dunia ini ada gunanya. Kita mesti jaga kesehatan, mesti apa, saudaraku, disiplin tubuh kita supaya tubuh kita jangan manja. Ya, kita harus punya tubuh yang sehat. Ya, karena, saudaraku, apa? Ya, bukan sekedar karena kita mau, saudara, panjang umur. Ya, memang menurut standar WHO, kalau 4 hari kita seminggu menjaga kesehatan dengan berolahraga, maka kita akan sehat, saudara. Ya, kita akan sehat. Itu standar WHO. Tapi ada yang bilang gini, apa ini, nggak usah lah jaga kesehatan. Teman saya jaga kesehatan juga KO, mati juga. Ya kan, pendek umurnya. Saudara, panjang atau pendek umur itu tergantung kepada Tuhan. Nggak ada orang yang udah jaga kesehatan tetap aja dia pendek umurnya, ya. Tapi kita, ya, motifnya apa jaga kesehatan itu? Bukan sekedar supaya kita hidup sehat, ya. Bukan sekedar supaya kita, saudara, ya, hidup panjang umur. Tapi ini ayatnya 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, jadi kita mesti muliakan Tuhan juga dengan tubuh kita. Ya, itu bagian dari pemuritan. Jadi mari, saudara, kita semangat jaga kesehatan, ya. Jangan kita, saudara, nggak jaga, nggak muliakan Allah dengan tubuh kita. Nah, yang terakhir, saudara, ya, duanya. Duanya itu apa?
Ya, duanya itu adalah amanat agung, saudara. Kita mau jadikan target 2 jiwa seminggu kita, ya, kita layani, kita bersaksi, kita menangkan jiwa. Kalau ada yang sudah dimenangkan, kita muridkan. Nah, jangan bilang gini, belum waktunya Pak Edi, ya, saya tunggulah kalau udah ada waktu baru melakukan amanat agung. Enggak, saudara. Amanat agung itu mesti kita bikin target, kita mau menyelesaikan amanat agung. Ya, mulai hari ini, mari bikin target, saudara. 2 jiwa dalam seminggu. Kita mau bersaksi kepadanya, kita mau saudara memenangkan jiwa dan sebagainya. Nah, 70042 ini penting, saudara. Ya, kita mau praktek supaya kita berbuah banyak. Nah, saya mau akhiri dengan sebuah kesaksian, saudara. Nanti saudara bisa tonton videonya, ini luar biasa. Kesaksian Dave Robertson. Ya, Dave Robertson bukan orang hebat, ya, bukan penginjil, bukan pendeta, bukan tanda kutip rasul, bukan misioneri, bukan orang yang terkenal, nggak pernah saudaraku ya lulus sekolah Alkitab yang tertentu, saudara. Dia orang biasa, tapi dia haus akan Tuhan. Dia mulai melihat kenapa ya banyak orang Kristen, saudara, hidupnya nggak ada kuasa, ya. Katanya Roh Kudus memenuhi dia, ya, tapi hidupnya nggak berubah, saudara. Masih kedagingan, ya, yang tadi itu, saudara, ya, kita dengar, ya, masih nggak ada buah-buah pertobatan, tidak ada buah pelayanan, tidak ada buah roh, saudara, tidak ada buah jiwa, ya. Dan dia lihat nggak ada kuasanya orang Kristen. Maka dia haus sekali, saudara. Dia mulai bikin keputusan, Tuhan, aku mau Tuhan. Aku mau hidupnya berbeda. Maka Dave Robertson, saudara, membuat keputusan itu. Aku mau seperti carang itu, tinggal dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam aku, sehingga aku berbuah banyak. Saudaraku, maka dia simpel aja. Dia mulailah hidupnya berdoa. Nah, dia dapat sekali, saudaraku, pencerahan itu bahwa ya kalau kita masuk ke tempat yang tersembunyi itu, kita bangun hubungan dengan Allah, khususnya berbahasa roh. Tadi itu doa dalam roh, saudaraku. Ya, dia mulai praktekkan, saudaraku, doa dalam roh. Dia baru ngerti, saudaraku, bahwa kalau kita berdoa dalam roh itu kita sebenarnya ya sedang saudaraku, bersyafaat. Roh Kudus berdoa dalam diri kita, saudara, ya, sehingga dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, ya, itu adalah ya mengacu kepada bahasa roh, ya. Kita berdoa dengan bahasa yang tidak kita mengerti, ya. Roh Kudus berdoa dalam diri kita, ya, sehingga kita, saudaraku, yang sedang menghadapi kesulitan, tantangan, penderitaan, aniaya, boleh ditolong oleh Roh Kudus, sehingga kita, saudaraku, ya, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, sehingga kita makin serupa dengan Kristus. Wow, dia baru menemukan ternyata, saudaraku, doa dalam roh itu berkaitan dengan ya di mana Roh Kudus membawa kita sehingga kita mengalami pekerjaan-pekerjaan Allah yang membuat kita makin serupa dengan Kristus, saudara. Wow, dia praktekkan, saudara. Nah, awalnya berat sekali. Dia berdoa, doa nggak terjadi. Dia bahasa roh mulai dari 10 menit, 20 menit, 30 menit, akhirnya bisa sejam. Bukan hanya itu, saudara, dia terus-terusan berbahasa roh. Ya, dia kayak Paulus bilang, ya, aku suka kamu semua berbahasa roh. Aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih dari kamu semua.
Wah, dia pengen terus dia praktek tinggal di tempat yang tersembunyi itu. Ya, satu hari, saudara. Habis dia 2 bulan berdoa dalam roh dan renungin firman terus, saudara. Jadi 2 hal itu aja dia lakukan. Ya, satu hari dia diundang ke satu gereja, dia nggak tahu dia harus disuruh apa, saudara. Pokoknya dia disuruh ngomong. Dia belum pernah ngomong, belum pernah khotbah, belum pernah, saudaraku, ya bersaksi. Dia akhirnya, saudara, disuruh ke gereja itu. Ternyata gereja itu gereja anti karismatik, gereja itu anti mujizat, gereja itu anti bahasa roh, ya. Dia disuruh melayani di situ. Ya udah, dia mau ngomong apa ya? Dia bukan hamba Tuhan yang hebat, saudara. Ya, dia cuma orang percaya yang suka berdoa. Tiba-tiba, saudara, waktu dia ketemu satu orang ibu tua di gereja itu, ya, ibu ini sedang apa, saudaraku, kakinya sakit. Dia datang bawa tongkat. Tiba-tiba dia lihat kakinya, saudara. Itu seperti X-ray. Ya, dia bisa lihat sendi-sendinya kaki ibu ini, saudara. Terus kayak ada tulisan artritis. Wow, dia baru pertama lihat kayak di X-ray. Dia cerita sama ibu ini, Bu, ibu kena sakit artritis. Tuhan mau sembuhin ibu. Saya nggak tahu, saya dapatnya gitu katanya. Nah, ibu ini kaget, saudara. Kok kamu tahu? Itu yang dokter saya bilang. Ya, akhirnya, saudara, dia sederhana aja, dia pegang kaki ibu ini. Ya, tiba-tiba dia ukur kaki ibu ini panjang pendek, ya, lebih pendek beberapa sentimeter. Dia doain, saudara. Dia cuma sederhana, Tuhan sembuhkan ibu ini. Dia cuma ngomong gitu, kakinya langsung tumbuh. Ngik, saudara. Tiba-tiba ibu ini hilang sakitnya, saudaraku. Ibu ini lompat-lompat. Waduh, aku sembuh, hilang sakitnya. Datang penatuanya, saudara. Bilang, Bu, diam. Kita gereja yang nggak percaya mujizat, katanya. Ibu jangan begitu, katanya. Ibu ini bilang, gimana nggak percaya, aku mengalaminya, katanya. Ibu ini bilang, kamu mau lihat aku ngalamin, asli, ini bukan bohong. Ibu ini lempar tongkatnya, dia lari ke sana kemari, saudaraku. Heboh gereja ini, saudara. Ya, lalu dia pikir, ya udahlah, gereja ini, ya, ternyata anti pekerjaan Roh Kudus, saudara, anti bahasa roh, anti apa mujizat. Ya, Bapak Dave Robertson ini pulang, ya dia bilang, ya udah, aku kan udah kerjakan bagian saya kan, udah dia pulang. Tiba-tiba dia diteleponin, Pak, tolong datang Pak, acara kami belum selesai, ya nggak ada yang mau pulang. Lihat mujizat tadi itu, ada seorang bapak tangannya kena frozen soldiers. Ibu, bapak boleh datang nggak doain anak ini, anak muda ini? Nah, Dave taat aja, dia balik lagi, saudara. Ketika dia balik, Tuhan bilang, suruh dia angkat tangan aja, aku sembuhin nanti. Ya, Tuhan bilang, kamu angkat tangan. Dia angkat tangan. Wih, tiba-tiba sakitnya hilang. Sekarang, anak muda ini yang lompat-lompat, saudara. Dia lompat-lompat. Tiba-tiba, saudara, satu gereja, anak mudanya bahasa roh semua, saudara. Mereka belum diajarin bahasa roh. Satu gereja bahasa roh semua. Dan dia udah bingung, saudara. Yang satu sakit di sini sembuh, yang sana mulai sembuh. Satu terjadi, saudara, satu gereja heboh. Ya, Dave cuman, saudaraku, lari ke belakang, saudaraku, dan dia menangis. Tuhan, aku cuman ingin jadi orang yang menyenangkan Engkau, Tuhan. Engkau ternyata yang lawat gereja ini, Tuhan. Tuhan, aku ini nggak ada apa-apanya, Tuhan. Ya, dia, saudaraku, bersyukur aja, Tuhan, itu bukan saya, itu Engkau, Tuhan. Dia pulang, saudara.
Dan Dave sejak hari itu, saudara, dia makin setia berdoa, dia makin setia baca firman, dia makin setia, saudara. Dia bisa doa berjam-jam, saudaraku, dalam bahasa roh. Dan dia temukan ternyata bahasa roh itu, saudaraku, dahsyat. Itu mengubah hidup kita. Ya, kalau saudara baca Roma 8, ya mulai dari ayat 26 sampai ayat 30, ternyata bahasa roh, saudara, doa dalam roh itu berkaitan dengan mengubah kita semakin serupa dengan Kristus. Wow, dia baru tahu, saudara. Dia makin semangat mempraktekkan bahasa roh. Nah, apa yang terjadi, saudara? Ya, satu kali dia diajak ke India. Nah, dia kaget, saudara. Dia bukan penginjil besar. Dia orang biasa. Dia diajak ke India. Tiba-tiba dia lihat ada puluhan ribu orang di lapangan, saudara. Nah, terus, Tuhan, aku mesti ngapain, katanya. Tuhan bilang, Dave, aku pakai kamu ya. Kamu nggak ada apa-apanya, tapi aku yang pakai kamu. Ayo, kamu tanya aja siapa yang sakit gigi. Angkat tangan, giginya bolong. Dia tantang. Siapa di sini, ya saudara-saudara, giginya bolong, sakit gigi, ya angkat tangan. Tahu nggak berapa yang angkat tangan? 5.000 orang, saudara. 5.000 orang angkat tangan. Dave tiba-tiba merasakan Tuhan ngomong gini, doain, aku akan tambal gigi hari ini. Saudara, dia baru dengar ada mujizat tambal gigi, saudara. Terus dia doa sederhana, dalam nama Yesus, gigi kalian semua ditambal sekarang juga. Wis, tiba-tiba, saudara, semua kaget, lompat-lompat. 5.000 orang itu, saudara, giginya ditambal, ada yang dari emas, ada yang dari perak, kaget sampai sembuh, saudaraku. Dan akhirnya mereka lihat kuasa Tuhan, mereka percaya Tuhan. Tiba-tiba, saudaraku, Dave kaget karena dia lihat, saudaraku, mulai terjadi mujizat. Dia nggak ngapa-ngapain, saudara. Dia belum khotbah, belum doain, saudaraku. Ada kanker copot lepas, saudaraku. Ya, orang buta melihat, orang timpang berjalan, saudaraku, lompat-lompat satu ruangan, satu lapangan itu, saudara. Dia nggak ngapa-ngapain, dia cuman, saudaraku, berdiri di situ. Tuhan bilang, lihat Dave, lihat kamu, ya inilah yang aku mau pakai kamu, ya kamu, karena kamu cari aku, kamu bukan cari mujizat, ya kamu cari aku, ya mujizat itu kamu nggak usah cari, kata Tuhan. Mujizat kesembuhan itu akan menyertai kamu. Wah, tanda-tanda ini menyertai orang percaya, ya orang percaya dipakai Tuhan. Kalau dia basah roh, tanda-tanda ini menyertai dia. Wow, saudara, sejak itu Dave itu, saudara, luar biasa dipakai Tuhan, ya. Dan saudara, saya ingat Dave ini pernah datang ke Abalev, ya tahun 90-an, kalau nggak salah saya salah satu penterjemahnya, saudara. Ya, nah saya ingat di Abalev itu hadirat Tuhan begitu kuat waktu dia ada di situ, saudara. Waktu penyembahan kita nangis semua, saudara. Dan dia cuman bilang begini, siapa yang sakit gigi? Hari ini Tuhan mau sembuhin kau. Terjadi tambal gigi, saudara. Nah, teman saya, saudara, itu giginya udah dicabut, gigi bungsunya udah dicabut, ya karena miring kan. Tiba-tiba, saudara, dia tunjuk teman saya. Dia bilang, kamu ya, tercek ke dokter gigi kamu. Tuhan bilang gigi kamu tumbuh. Kaget teman saya. Masa dia baru cabut gigi, saudara, giginya itu kan kalau gigi bungsu udah dicabut, nggak mungkin loh bisa tumbuh lagi kan secara kedokteran. Coba ada dokter gigi di sini. Yang mana mungkin, saudara. Tiba-tiba dia besoknya ke dokter giginya, kaget. Dokter giginya ngecek, saudara. Ya, kok tumbuh, katanya. Aneh, ini kan baru saya cabut. Kok tumbuh? Wah, di ronsen hari berikutnya dia kasih saya lihat, saudaraku.
Ya, nah ini luar biasa, saudara. Nah, saya mau dorong saudara, ayo kita semangat praktek 70042 ya. Kita saudaraku mau terus semangat saudaraku ya, kita mau praktek berdoa. Nanti saudara bisa tonton YouTube-nya. Nah, nanti minta Pak Mardi ya, nanti sediakan next. Nah, ini tonton YouTube-nya The Man Who Discovered the Secret of God's Power, The True Story of Dave Robertson. Beliau ini saudara ya, orang yang saya banyak belajar saudara ya. Beliau finishing well ya, dia adalah pemimpin dari Family Prayer Center ya yang ada di Tulsa. Beliau sudah dipanggil Tuhan tapi dia finishing well, keluarganya luar biasa, orang respect sama dia saudara ya, dia setia sampai akhir, hamba Tuhan yang luar biasa. Nah, saya mau saudaraku sharing ini supaya saudara semangat. Mari kita terus melihat revival terjadi di Indonesia. Baik, saudara, itu saja yang saya mau sampaikan, dan saya mohon diri karena kami masih ada pelayanan. Tuhan memberkati, semangat saudaraku. Ya, ingat kita semua mau jadi murid sejati yang berbuah banyak. Tuhan memberkati, sampai ketemu. Tuhan memberkati hidup saudara. Amin. Terima Saya kasih, Pak mohon Edi. diri dulu. Bolehkah doa berkat dulu Pak Edi buat Ya, kami semua? mari kita berdoa. Tuhan, biar kami semua hari ini, Tuhan, kami diingatkan lewat Tuhan, hari raya Imlek ini kami memulai musim yang baru. Kami mau memulai musim yang baru Tuhan, di mana kami menjadi murid kerajaan yang berbuah banyak. Kami boleh praktek 70042 ini Tuhan. Terutama hari ini kami mendengar tentang doa dalam roh. Kami mau praktekkan itu Tuhan. Terima kasih saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sampai ketemu, Ya, Tuhan terima kasih Pak berkati. Edi.